يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Haqqah ayat 17, ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Allah berfirman yang artinya para malaikat berada di berbagai penjurunya langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasy singgah sana Tuhanmu di atas mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabb-Mu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari 2 ayat ini insyaallah kita akan mengambil pelajaran sekitar 6 poin. Yang pertama, di sini di dalam 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menyampaikan gambaran berikutnya dari proses terjadinya kiamat. Di pembahasan sebelumnya kita sudah jelaskan 3 proses, 3 gambaran dahsyatnya kiamat di ayat-ayat sebelumnya. Apa saja itu, Ibu? Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Bumi, gunung-gunung diangkat lalu dibenturkan ya dengan sekali benturan. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah wan syaqqatis samaa'u fa hiya yauma idzi wahiyah. Yang ketiga, langit terbelah. Karena pada hari itu langit rapuh. Nah, ini gambaran yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bahwa para malaikat akan berada di setiap penjuru langit untuk menunggu perintah dari Allah. Apa yang harus mereka kerjakan? Artinya apa? Malaikat bersiaga. Dan demikianlah para malaikat selalu bersiaga untuk menerima apapun yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka ini makhluk yang tidak pernah durhaka, makhluk yang tidak bermaksiat sebagaimana manusia, ya tidak sebagaimana manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dari kalimat ini kita memahami bahwa di antara para malaikat ada yang Allah tugaskan untuk memikul arasy-Nya Allah. Mereka ini juga disebut dengan hamalatul arsy. Hamalatul arsy, pemikul arsy. Arsy itu makhluk Allah yang sangat besar. Maka malaikat yang memikulnya, malaikat yang menyangganya juga adalah malaikat-malaikat yang sangat besar. Besarnya malaikat para pemikul arsy ini, yang di ayat ini disebutkan ada 8 malaikat. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamalatil arsy innama baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ati amin." Aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy. Yakni jarak antara daging telinga dan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Pundak kita berapa senti, Bu? Kalau kita bikin baju kan suka diukur tuh pundaknya. Paling berapa senti? 15 mungkin ya, tidak sampai. Tergantung ya. Apakah kita orang yang lebar ataukah yang tidak lebar? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini 700 tahun perjalanan, itu satu pundaknya saja. Barakallahu fikum. Intinya apa? Karena arsy ini makhluk Allah yang begitu besar, maka malaikat yang menyangganya pun pasti besar. Hamalatul arsy, para pemikul arsy Allah ini juga mereka suka mendoakan orang-orang yang senantiasa mengikuti Allah dan juga Rasul-Nya. Orang-orang yang tunduk patuh taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu mendapatkan doanya malaikat yang memikul arsy Allah. Disebutkan di surat Ghafir ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim." Insyaallah. Malaikat-malaikat yang memikul arsy, hamalatul arsy, wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekelilingnya, yusabbihun bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepadanya,
wa yastaghfirun, dan mereka memintakan ampunan. Nah, di sini. Jadi malaikat para pemikul arsy dan juga malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya, mereka suka bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah. Mereka juga beriman kepada Allah. Kemudian yang keempat, mereka suka memintakan ampunan. Bagi siapa? Lilladzina amanu. Bagi orang-orang yang beriman. Yang kelima, mereka juga suka mendoakan. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmu Engkau meluasi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka. Orang-orang yang senantiasa mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim. Dan jagalah mereka dari azab api neraka yang menyala-nyala. Ini doanya malaikat para pemikul arsy bagi orang-orang yang beriman dan mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya. Isi doanya apa? Memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kita beriman, kita bertaubat, mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya. Mereka pun mendoakan ya supaya terhindar, terlindungi, terjaga dari siksa api neraka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah para malaikat pemikul arsy. Dan malaikat itu makhluk yang tidak berdosa, tidak pernah durhaka. Jika malaikat mendoakan kita, diijabah apa tidak, Ibu? Pasti diijabah. Karena mereka ini makhluk yang tidak berdosa. Salah satu penghalang ijabah doa itu apa? Dosa. Dosa dan maksiat. Ustaz, kenapa doa saya tidak diijabah? Barangkali ada makanan yang haram. Itu penghalang. Barangkali kita masih kerap kali melakukan dosa dan maksiat. Barangkali kurang ikhlas. Barangkali belum mencontoh sunnah Nabi dalam doanya. Barangkali doa yang kita panjatkan itu mengandung dosa. Barangkali doa kita belum maksimal. Barangkali kita tergesa-gesa meminta ijabah doa. Banyak hal yang menjadi faktor penghalang ijabahnya doa. Nah, kalau para malaikat itu tidak punya penghalang. Apa penghalangnya, Ibu? Mereka hawa nafsu tidak punya. Dosa nggak ada. Durhaka nggak pernah. Tidak ada penghalang yang menghalangi ijabah doa jika mereka itu berdoa kepada Allah. Kalau manusia berdoa, bisa jadi banyak penghalang doa itu diijabah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya. Wa yahmiluna arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ada kalimat arsya rabbika. Arsy. Jadi di sini penetapan keberadaan dan keagungan makhluk gaib yang disebut dengan arsy. Arsy itu secara harfiah, secara bahasa ada beberapa makna. Namun yang masyhur arsy itu singgasana. Arsy itu singgasana. Atap, sesuatu yang sangat tinggi. Nah, itu arsy.
Dari beberapa dalil, maka kita simpulkan saja arsy itu adalah makhluk Allah yang tertinggi berupa singgasana. Di satu riwayat hadis disebutkan seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Nah, Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya. Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya. Terpisah dari seluruh makhluknya dengan kemahatinggiannya. Baik secara zat juga secara sifat. Nah, itu Arsyur Rahman. Dan nanti arsy ini menjadi apa, Bu? Atapnya surga tertinggi. Atapnya surga Firdaus. Nggak usah dibayang-bayang. Ini makhluk goib. Jangan dibayang-bayang. Pada ngebayangin, Ibu? Nggak usah dibayangin. Ini makhluk goib. Imani saja sebagaimana yang disampaikan. Tidak bisa dibayang-bayang. Jangan dibayangkan kayak seperti kursi raja. Raja Madangkara. Bukan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini makhluk Allah yang paling tinggi. Makhluk Allah yang sangat besar. Ya. Dan gaib bagi kita. Baik. Pelajaran berikutnya, kita lanjut di ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi. Pada ayat ke-18 ini dijelaskan tentang keadaan manusia pada yaumul akhir. Kalau tadi kan dijelaskan tentang huru haranya, ditiup sangkakala, gunung bumi dibenturkan. Nah, ini sekarang keadaan manusianya. Yaitu mereka dihadapkan kepada Rabb-nya untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan mereka. Makanya juga disebut dengan Yaumul Qiyamah. Hari yang tegak. Karena manusia berdiri di hadapan Allah untuk diadili. Untuk dihisab. Diperhitungkan segala sesuatu tentang dirinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saat ini ada hisab tidak? Ibu, di dunia ini ada hisab tidak? Tidak ada. Tidak ada hisab di dunia. Orang mau ngapa-ngapain saja, ya cenderung aman-aman aja kan gitu ya. Pernah lihat Ibu Satpol PP ngegerebek orang gak sholat? Nggak ada kan? Kalau ngegerebek pasar mungkin iya. Tapi orang sholat, orang tidak sholat di dunia ini, ya anteng-anteng aja. Nggak ada hisab. Orang yang pakai narkoba, mungkin sebagiannya saja yang ketangkap. Begitu ya. Kebanyakannya aman-aman aja. Orang-orang yang berzina, hidupnya anteng-anteng aja. Para pemakan riba, lancar-lancar saja hidupnya. Ya kan? Di dunia ini tidak ada hisab. Makanya ada ungkapan, Al-yawmu amalun wala hisab.
Pada hari ini kita di dunia yang ada amal perbuatan, baikkah ataukah buruk. Semua manusia beraktivitas. Kullun nas yagdu fabai'un nafsah. Manusia semuanya bergerak melakukan berbagai macam aktivitas pada hari ini, yakni di dunia ini, tanpa ada hisab. Wala hisab. Wa ghadan, sedangkan esok hari yang dimaksud adalah setelah kematian, setelah manusia meninggalkan dunia ini. Yang ada apa Ibu? Hisabun wala amal. Yang ada tersisa hanyalah hisab, perhitungan, pengadilan, tanpa ada kesempatan untuk beramal. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu hisab itu dekat. Waktu hisab itu dekat. Namun manusia banyak yang lalai dari waktu yang dekat ini. Sehingga mereka terlalaikan untuk melakukan kebaikan. Na'udzubillah. Dan kalau nanti sudah qiyam di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki amal. Kalau sudah tegak di hadapan Allah, kita dihisab, diperhitungkan atas segala sesuatu, bisa Ibu kita beruzur, ya Allah balikin lagi atau saya ke dunia. Saya mengulang lagi ritme kehidupan saya. Saya mau mengulang lagi jadwal-jadwal kehidupan saya. Ya, kalau tahu begini, ya saya tidak akan seperti itu dulu ketika di dunia. Ya enggak bisa. Mau balik lagi ke dunia, enggak bisa. Wong yang di dunia saja tidak bisa balik lagi. Ibu yang sudah kepala 6 bisa jadi kepala 2. Pengennya begitu. Tapi dan enggak bisa. Seandainya waktu bisa diulang. Seandainya waktu bisa kembali. Tapi kan tidak bisa. Makanya berandai-andai saja. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia pada saat itu akan dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Apa yang dipertanggungjawabkan? Iya. Yang dipertanggungjawabkan adalah perjalanan hidup kita di alam dunia semenjak kita jadi mukallaf sampai kita mati. Itu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang akan dihisab. Keadaan seperti ini, inilah juga yang disebut dengan Yaumul Arad, hari penampakan amal manusia. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Gimana cara supaya kita dapat hisab mudah, Ibu? Doa saja? Cuman doa saja? Sudah kemudian dibahas. Doa itu harus juga dengan ikhtiar. Jangan doa saja. Ya kan? Kita diberi kesempatan untuk berikhtiar. Kan hidup itu pilihan. Mau milih yang mana? Ya kan? Yang dihisab pada diri kita apa, Bu? Semuanya. Lahir batin kita akan dihisab. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin banyak hisabnya. Ibu senang panjang umur?
Senang Bu? Senang. Alhamdulillah Ustaz. Saya sudah kepala 7 sekarang. Teman-teman sebaya saya sudah pindah alam. Di satu sisi senang, alhamdulillah. Tapi di sisi yang lain, ingat. Setiap hari, setiap waktu, umur yang Allah berikan itu jadi hisab. Maka minta panjang umur itu bukan sekedar panjangnya. Karena ada yang panjang umur di atas dosa dan maksiat. Nah, yang kita minta kepada Allah adalah panjang umur di atas ketaatan, keistiqomahan. Itu yang jangan dilupakan. Orang yang 63 tahun mati dengan yang 80 tahun mati, hisabnya banyak mana, Bu? Jelas 80. Bedanya saja 17 tahun. 17 tahun itu dihisab enggak? Ya dihisab. Ustaz, berarti bagusnya pendek umur aja. Ya enggak juga. Kita kalau pendek umur di atas dosa maksiat lebih ngeri lagi. Yang kita maksudkan di sini penekanannya bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita, sedikitkah ataukah banyak, semuanya itu akan dihisab. Perjalanan kita di dunia ini dari awal sampai kita mati, semuanya itu hisab. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya tentang hakikat dunia, maka kata sahabat Ali, ad-dunya halaluha hisab. Dunia itu halalnya saja dihisab. Wa haramuha azab. Dan yang haramnya akan berbuah siksa. Itu dunia. Hakikat dunia itu yaitu yang halalnya dihisab, yang haramnya jadi azab. Berarti mesti hati-hati. Itulah kenapa bekal terbaik itu takwa. Karena orang takwa itu sangat berhati-hati. Panjang umur tuh iya bagus, tapi panjang umurnya dalam apa dulu? Maka dia hati-hati sekali mengisi hari-hari yang Allah panjangkan pada dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Itu baru umur. Belum lagi kalau sehat. Sehat hisab bukan Ibu? Hisab. Alhamdulillah Ustaz, walaupun kepala 7, saya masih kuat naik ke tingkat 2 di Baitul Ilmi ini. Ya. Banyak yang muda-muda senangnya di bawah aja. Saya kepala 7, tapi kesehatan saya seperti anak gadis 20 tahun. Alhamdulillah. Berarti sehat kan Ibu? Sehat. Dihisab tidak? Dihisab. Ibu sehat dihisab. Dipakai apa kesehatannya? Karena banyak orang semakin sehat semakin kuat maksiat. Apalagi Bu? Terlalu banyak. Hisab kita itu terlalu banyak. Ibu pada punya uang? Pada punya uang Bu? Uang jadi hisab tidak? Hisab. Sedikit uang dengan banyak uang, mana hisabnya yang paling besar? Mana Bu? Yang banyak uang. Jadi kesimpulannya lebih baik banyak uang apa sedikit uang? Ayo, yang mana ini Bu? Ustaz, uang saya hanya 500.000. Ya.
Tanggal muda masih jauh, cuma 500.000. Alhamdulillah. Ya hisabnya 500.000 ini saja. Jadi kalau uang ibu, uang saya 500 juta Ustaz. Ya. Itu uang dinginnya. Ya. Uang panasnya mungkin 10 M. Gitu. Misal Pak. Ya. Yang 500.000 nggak ada tuh di dompet, nggak ada. Pokoknya cuma 500.000 ini saja. Dengan yang 500 juta tadi, mana yang paling gede hisabnya? Yang 500 juta. Hisab itu semua. Hisab. Paham hisab ibu ya? Hisab itu nanti diperhitungkan, dimintai pertanggungjawaban. Ada lembaga penghisab tuh ada itu Bu. Kemarin saya waktu ke Jawa itu, pesantren yang kita kunjungi dapat WTP itu. Wajar tanpa pengecualian. Karena aset yang mereka kelola 25 miliar. Uang yang sedang bergerak hampir 1 miliar. Saya tidak paham juga itu modelnya gimana. Tapi membayar orang, membayar konsultan atau apa gitu. Jadi kita diceritain, itu Ustadz, mereka ini tugasnya suudzon. Ya. Memang tugasnya untuk suudzon. Maksudnya gimana? Ya suudzon kepada manajemen keuangan kita. Kenapa? Karena mereka tugasnya itu. Mengkaji, meneliti, mengaudit. Dan itu nggak bisa keluar, ya, piagam itu kecuali setelah proses yang begitu panjang. Semua ditanya, hatta pengeluaran 5.000 ditanya. Ditanya, kemana ini 5.000 ini? Dipakai apa? Notanya mana? Itu nota itu ibu luar biasa. Ternyata ya kalau perusahaan atau satu lembaga keuangan, yayasan ingin mengaudit itu nota-nota itu jangan hilang. Ditanya. Kalau nggak ada, cari sampai ada. Susah nggak ada. Datangi tokonya. Sampai segitunya. Suruh bikin nota ulang. Luar biasa. Dan itu, stres banget itu. Mempersiapkan untuk dapat piagam itu. Wajar tanpa pengecualian. Tapi ketika sudah lulus, ya tenang, begitu. Itu hisab dunia, begitu Bu. Hisab dunia. Bagaimana dengan hisab di akhirat? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak menyisakan, tidak meninggalkan perkara yang terkecil sampai perkara yang terbesar. Tidak ada yang tersisakan, melainkan semuanya ada perhitungannya. Ada perhitungannya. Desahan nafas kita, detak-detik jantung kita, semuanya ini akan ada perhitungannya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu punya 1 anak, dengan punya 5 anak, mana hisab yang besar? Yang punya 5 anak. Hisab itu. Seorang suami yang istrinya cuma 1, dengan yang istrinya 4. Mana yang paling berat hisabnya ini? Yang 4. Ya. Yang 1 juga bisa berat. Apalagi 4. Sampaikan ini kepada suami ibu. Mas kalau mau nikah lagi kata Pak Ustadz siapin hisabnya. Ya hisab, semuanya hisab. Istri itu kan anugerah, nikmat dari Allah. Anak keturunan juga nikmat dari Allah. Nikmat itu semuanya akan dihisab. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat ini akan dihisab.
Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka perhatikan ini. Yaumul Arad. Hari penampakan amal manusia itu hak. Benar adanya. Jangan meragukan itu. Siapa yang beriman kepadanya, maka dia akan berhati-hati dalam hidupnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, pengangkatan atau ditampakkannya amalan manusia terjadi pada 4 waktu. Ditampakkannya amal kita itu terjadi pada 4 waktu. Pertama, laporan tahunan yang dilaporkan di bulan Sya'ban. Nah, saat ini Bu, di bulan ini laporan amalan manusia akan dilaporkan secara khusus kepada Allahu Rabbul Alamin. Makanya diwanti-wanti oleh Nabi supaya manusia jangan lalai di bulan Sya'ban. Di satu riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Diterima dari jalan sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak melihatmu banyak puasa dalam sebulan dari bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka kemudian Nabi menjawab, memberikan alasan sekaligus memberikan peringatan tentang bulan Sya'ban ini. Kata Nabi, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Sya'ban itu adalah bulan yang manusia banyak lalai tentangnya. Kenapa Bu? Kenapa bulan Sya'ban itu kata Nabi banyak orang lalai di dalamnya? Kenapa? Ya begitu, kata Nabi begitu. Tapi alasannya apa? Ada yang tahu? Pas, Ibu? Ya, Ibu. Kenapa Sya'ban ini bulan yang dilalaikan oleh manusia? Karena bulan Sya'ban ini adalah satu bulan yang diapit oleh 2 bulan istimewa. Diapit oleh 2 bulan istimewa, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Apa istimewanya Rajab, Ibu? Rajab itu bulan suci. Di antara bulan yang Allah haramkan. Kan ada 4 bulan haram tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Rajab itu bulan suci. Kaum muslimin punya motivasi yang lebih untuk dia memakmurkan Rajab dengan amal-amal yang mulia. Pun demikian Ramadan, lebih-lebih lagi Ramadan, syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, syahrun fihi lailah, khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu motivasi kaum muslimin juga begitu besar untuk bisa memaksimalkan jiwa raganya di bulan Ramadan. Nah, di tengah dari 2 bulan itu namanya bulan Sya'ban. Istilah kata, kalau orang itu di bulan Rajab gaspol dalam kebaikan,
Kemudian masuk bulan Rajab, layah-layah dulu lah. Begitu. Toh nanti mau gaspol lagi di bulan Ramadan. Nah itu Bu. Itu sebabnya. Kenapa Sya'ban ini sering dilalaikan oleh sebagian manusia. Karena dia terhimpit 2 bulan yang istimewa. Banyak kaum muslimin yang gaspol di bulan Rajab, ketika masuk Sya'ban akhirnya melempem lagi. Ya sudahlah, layah-layah dulu, santai-santai dulu, rehat-rehat dulu. Bahkan ada sebagian kalangan itu ada istilahnya apa Bu? Sebelum Ramadan itu bukan balas dendam. Bernikmat-nikmat dulu dengan makanan. Namanya munggahan. Ya. Di sini ada yang model begitu? Ada Bu. Barakallahu fikum. Nah ini sebetulnya barakallahu fikum peringatan dari Nabi. Ya, jangan sampai kita itu melalaikan bulan Sya'ban. Tetap gaspol. Loh justru Nabi gaspol di bulan Sya'ban. Nah ini buktinya. Ibunda Aisyah juga menyampaikan seperti itu. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa fi Ramadan. Nabi itu tidak pernah aku lihat menyempurnakan satu puasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidak pernah aku melihat Nabi memperbanyak puasa di satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Ini seperti persiapan terakhir. Berarti lebih kencang lagi Nabi itu di bulan Sya'ban. Rajabnya sudah kencang, amal ibadahnya, Sya'bannya semakin kencang lagi. Supaya nanti Ramadan semakin kencang. Tapi dalam kenikmatan dan kelezatan. Makanya Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala menyebut Ramadan itu masa-masa panen raya. Panen. Nanamnya sudah di bulan Rajab. Menyirami, menumbuh suburkannya sudah di bulan Sya'ban. Nanti masuk Ramadan tinggal panen. Baca Qur'annya bukan baru nanam, tapi sudah panen. Lelah letih iya, tapi nikmat. Begitu. Nikmat. Orang panen itu kan nikmat Ibu. Nah begitu ya. Itu yang menjadikan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Karena dia terhimpit oleh 2 bulan istimewa. Padahal kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan menuju Rabbul Alamin. Nah, yang dimaksud ini adalah laporan amalan tahunan. Dilaporkan secara khusus oleh malaikat yang bertugas di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi memberikan petunjuk apa yang semestinya dilakukan ketika amal kita itu diangkat. Dilaporkan, ditampakkan kepada Allah. Kata Nabi, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang apabila amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Semoga ibu-ibu yang sedang puasa, puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang tidak berpuasa, makan minumnya juga berpahala. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Nah ini penampakan amal tahunan. Dilaporkan, ditampakkan di bulan Sya'ban. Ada laporan pekanan. Nah, laporan pekanan itu setiap hari Senin dan Kamis. Lagi-lagi Nabi memberikan petunjuk ketika amalan diangkat pada hari Senin dan Kamis, sebaiknya kita sedang
puasa. Sebagaimana riwayat Imam Muslim yang diterima dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Tu'radu a'malun nas fi kulli jumu'atin marratain, yaumal itsnain wa yaumal khamis." Amal-amal manusia diperiksa di hadapan Allah dalam setiap pekannya, setiap Jumatnya. Maksudnya sejumat sekali, sepekan sekali. Nah, dalam setiap sepekan sekalinya dilaporkan 2 kali. Yakni pada hari Senin dan hari Kamis. Maka semua hamba yang beriman, fayughfaru likulli 'abdin mu'min. Setiap hamba yang beriman terampuni dosanya, kecuali seorang hamba yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Ibu jangan senang punya musuh. Ya, apalagi musuhan sama saudara, sedarah sedaging. Sama kakak kok enggak akur, sama adik kok enggak akur. Ya, buat apa? Ya, kalau kita enggak akur sama saudara, tidak akur sama tetangga saja sudah bikin tersiksa. Ya, tidak akur dengan rekan kerja saja sudah bikin susah. Apalagi tidak akur dengan saudara sendiri. Sudah berapa lama enggak akur? Baru 5 tahun Ustaz. Kok bisa-bisanya enggak akur 5 tahun? Ya. Ya, Ibu. Orang itu punya musuh, bermusuhan, punya masalah. Ya, tidak tegur sapa, tidak saling mengunjungi, tidak saling menyalami. Itu penghalang untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah. Ya. Apalagi tidak teguran sama satu pengajian. Sebel aku kalau dekat dia, mending di pojok saja. Kok bisa gitu? Ya Ibu. Akur. Kasih jari kelingking, nanti disanggap lagi pakai jari kelingking. Akur kita ya. Kayak akurnya anak-anak itu. Akur, tidak usah musuhan. Nanti ketika diangkat amalan kita, seperti apa kita ini? Ya Ibu, masalah pasti ada masalah. Ya namanya juga manusia, apalagi kaum wanita. Gitu ya. Tersinggung dikit, bapernya 3 bulan. Gitu kan. Ya Ibu, sing alalakur. Gitu ya. Buat apa itu kita punya harta banyak, kita bisa ibadah, kalau tidak akur sama orang? Tidak usah cari musuh, cari banyak teman. Saya terenyuh banget gitu ya. Ada guru kita yang kemarin juga kita dampingi waktu kesini, orang tua kita semua. Dan kemarin alhamdulillah juga kita berkunjung, kita diajak keliling. Pondoknya banyak sekali Ibu di Kota Magelang. Ada 27 lembaga pendidikan. Keliling seharian itu. Kita diajak makan, ya sampai di traktir, suruh arum jeram, gitu ya. Beliau yang bayarin. Pas selesai datang ke rumahnya, anak saja belum pernah Ustaz, katanya gitu. Beliaunya orang situ nggak pernah. Nah beliau ditanya oleh salah seorang dari kita ini, Ustaz sesepuh ini masih suka belusukan ke sana kemari. Apa resepnya Ustaz? Jadi beliau menjamu kita Ibu jam 8:30 pagi. Itu baru datang dari Sorong setelah meresmikan masjid jam 2 malam. Saya sudah izin, enggak usah Ustaz capek nanti. Enggak apa-apa. Ya.
Jadi beliau dari Sorong itu baru datang dari Sorong. Nyampe ke rumahnya karena pesawatnya di Surabaya. Nyampe ke rumahnya 1:30 atau jam 2. Tapi masih menjamu kita, masih ngajak keliling seharian. Nah, ditanyalah oleh teman kita ini, apa Ustaz resepnya? Ustaz masih bisa ke sana kemari ke pedalaman. Ini bulan Februari ini mau ke Maluku, Kepulauan Maluku. Bulan Februari ini. Itu rutin bulanan. Kemarin kan ke Kaltim. Nah, ini bulan ini ke Maluku. Jawabannya simpel banget Ibu, simpel tapi nyes gitu. Saya pengen punya banyak teman. Begitu. Saya pengen punya banyak teman. Saya ingin banyak teman. 4 kalimat saja. Saya ingin banyak teman. Jadi kalau Ibu jabarkan itu bisa jadi satu pengajian. Kalau kita banyak teman apa Ibu? Banyak saudara. Ya. Saya pengen banyak saudara. Kalau kita banyak saudara, berarti banyak yang mendoakan. Banyak yang mendoakan. Masya Allah. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim satu itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Saya ingin banyak saudara. Dan Ibu langsung titik. Ya. Jawaban itu langsung titik. Nggak ada lagi jawaban lain. Nggak diteruskan juga. Dan kita yang dengarnya semuanya manggut-manggut aja. Itu ya kalau kalimat sesepuh itu luar biasa. Singkat padat nyes gitu. Saya ingin banyak saudara. Jadi jangan cari musuh. Kita kalau pergi kemana Ibu? Cari musuh. Buat apa? Carilah teman. Teman yang kita bisa berbagi dengannya. Teman yang bisa saling menasehati. Hukukul ukhuwah. Hak-hak persaudaraan. Bukan hanya saling mendoakan kan. Ketika kita misalkan punya salah, punya khilaf. Kita misalkan ada di arah yang menyimpang. Banyak teman yang kemudian memperingatkan kita. Yang kemudian memegang tangan kita supaya jangan terperosok. Kalau kita banyak teman, tapi coba kalau banyak musuh, malah diolokin kita, mampus loh, tersesat, gitu kan? Terjerumus. Itu kalau kita banyak musuh. Tapi kalau kita banyak teman, ya kita kemudian sedikit menyimpang dari jalan yang lurus, ada kemudian yang segera menggenggam tangan kita, ayo balik lagi ke jalan lurus. Kamu jangan ke situ, salah jalan. Banyak sekali manfaat. Lahiriah, lebih-lebih manfaat diniyah. Saat kita itu memiliki banyak saudara. Ya Ibu, kalau banyak musuh, datang ke masjid ini musuh, datang ke gang ini musuh semua, datang ke komplek ini musuh. Oh dunia terasa sempit, begitu ya. Datang ke rumahnya, musuhan lagi sama suaminya. Oh nggak selesai. Yang lebih ngeri lagi Ibu, anak musuhan sama orang tuanya sendiri. Na'udzubillah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu. Jadi perhatikan ini. Senin dan Kamis amal kita diangkat setiap pekan. Maka usahakan ada amal-amal yang baik. Ya. Jangan saat hari Senin, hari Kamis amal kita diangkat, kemudian kita punya masalah dengan saudara. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, laporan harian. Laporan harian itu ada pada sholat subuh dan sholat asar. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum
malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bikum fayaqulu kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian. Dan mereka berkumpul saat sholat subuh dan asar. Ganti sip malam dengan sip siang. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas. Hingga Allah bertanya kepada mereka. Dan Allah itu lebih mengetahui keadaan para hambanya. Artinya tanpa bertanya ke malaikat, Allah Maha tahu tentang keadaan para hambanya. Namun dengan hikmahnya Allah tetap bertanya kepada malaikat yang bertugas, kaifa taraktum ibadi, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan para hambaku. Maka malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan salat. Salat asar. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan salat subuh. Nah, ini juga keistimewaan tersendiri dari dua salat ini. Salatul wusta, salat asar, kemudian salatul fajr. Ya, salat subuh. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu laporan dan penampakan amalan harian kita. Yakni pada sholat subuh dan sholat asar. Nah, ada laporan terakhir. Namanya juga laporan terakhir. Berarti kapan, Bu? Ya, saat kita ada di hari akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Saat kita telah wafat. Buku catatan amal manusia akan ditutup oleh malaikat dan langsung dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Pelajaran terakhir, la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi. Pelajarannya di sini, pada hari penampakan itu tidak ada seorang pun yang akan dapat menyembunyikan sesuatu pada dirinya. Ada yang bisa dirahasiakan, Ibu? Kalau kita nanti berdiri di hadapan Allah, diadili sama Allah, tidak ada. Ya. Kalau di dunia bisa menyimpan sesuatu, bisa. Nyimpan duit saja supaya tidak kelihatan suami, bisa. Gitu. Apalagi nyimpan rahasia hati. Ya kan? Di dunia bisa, tapi di hadapan Allah tidak bisa. Sehebat apapun orang itu menyimpan rahasia, gitu ya. Sehebat apapun orang menyimpan rahasia ketika di dunia, itu tidak berlaku nanti di hadapan Allah. Tidak ada yang samar bagi Allah, apapun yang dirahasiakan manusia. Allahnya sendiri alim bidzatis sudur. Allah itu maha tahu dengan apa yang ada di dalam hati manusia. Dan ayat-ayat tentang itu banyak sekali. Di surat Thaha ayat 7, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Maka sesungguhnya Dia Allah mengetahui rahasia dan juga sesuatu yang tersembunyi. Di surat Al-Adiyat ayat 10, wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada manusia. Di surat At-Tariq ayat yang ke-9, yauma tubla as-sarair, pada hari dinampakkan segala rahasia manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah memudahkan hisab kita semua. Semoga Allah menyelamatkan kita ya saat tidak ada sesuatu apapun yang bisa dirahasiakan di dalam diri kita ini. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai dua ayat ini. Semoga berfaedah.
Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Kebetulan